Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medita Mulyani, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview beberapa regulasi pangan di Indonesia. Regulasi pangan yang akan dibahas yaitu Peraturan Perundangan dari Perkap BPOM dan ada juga Standar Nasional Indonesia atau yang disingkat sebagai SNI. Yang pertama, Perkap BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Perkap BPOM ini memuat 8 bab dan 74 pasal sebagai berikut. Label pangan olahan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang dapat berbentuk gambar, tulisan, maupun kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan. Seperti yang kita lihat di toko, semua pangan olahan memiliki label, karena setiap orang yang memproduksi pangan olahan di dalam negeri, maupun yang mengimpor pangan olahan untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label. Lalu, apa aja sih yang harus tertulis di label pangan olahan itu? Mari kita simak. Label harus memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau importir, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Dalam Perkap BPOM ini juga diatur mengenai ukuran tulisan dan luas permukaan label, serta bahasa yang wajib digunakan adalah bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh produk berikut. Produk berikut sudah mencantumkan label yang lengkap, di mana ada nama jenis yang wajib ditulis sesuai dengan SNI, serta ada pula nama dagangnya. Kemudian, ada daftar bahan yang ditulis dengan awalan kata komposisi, dan ada asal-usul bahan pangan tertentu, serta logo halal. Lalu, ada nama dan alamat produsen, keterangan kadaluarsa berupa tanggal bulan dan tahun, kode dan tanggal produksi, berat bersih karena produk berbentuk padat, sedangkan untuk produk cair ditulis sebagai isi bersih, dan terakhir ada juga nomor izin edarnya. Selain hal-hal tersebut, keterangan lain yang harus dimuat pada bagian utama label atau front of pack adalah kandungan gizi dan atau non-gizi, dalam bentuk tabel informasi nilai gizi. Kemudian, berikut adalah keterangan-keterangan lain yang dapat dicantumkan pada label. Untuk produk-produk tertentu, wajib mencantumkan peringatan. Contoh produk yang wajib mencantumkan peringatan adalah produk yang menggunakan pemanis buatan, pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi maupun produk yang mengandung babi, produk yang mengandung alergen dan minuman beralkohol, serta produk susu. Di Perkap BPOM ini juga memuat larangan-larangan yang tidak boleh dicantumkan pada label dan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Teman-teman juga dapat mempelajari lebih lanjut mengenai label pangan olahan di media sosial milik BPOM. Peraturan yang kedua adalah Perkap BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Perkap BPOM ini memuat 13 pasal dan 5 lampiran sebagai berikut. Definisi dari kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Bahan yang diizinkan untuk digunakan sebagai kemasan pangan terdiri atas zat kontak pangan dan bahan kontak pangan seperti plastik, karet, kertas, dan karton, penutup gasket segel, pelapis dari resin atau polimer, keramik, gelas, dan logam. Untuk penggunaan zat atau bahan selain yang ditulis di lampiran, wajib mendapatkan persetujuan Kepala BPOM. Sebelum memilih bahan kemasan pangan, kita harus memperhatikan syarat keamanan untuk bahan tersebut dengan melihat lampiran 1 hingga 4 pada Perkap BPOM ini. Agar lebih jelas, berikut adalah contoh persyaratan keamanan untuk kemasan pangan dari plastik. Pada lampiran 1, kita dapat melihat zat kontak pangan dan jenis tinta yang dilarang untuk digunakan pada kemasan. Pada lampiran 2, tertulis zat kontak pangan yang diizinkan dengan persyaratan batas migrasi maupun tidak. Lalu, di lampiran 3 tertulis daftar bahan kontak pangan yang diizinkan sebagai kemasan pangan, yang terbagi atas persyaratan umum dan persyaratan khusus. Terakhir, pada lampiran 4 dituliskan mengenai penetapan batas migrasi berdasarkan tipe pangan dan kondisi penggunaan kemasan untuk masing-masing bahan. Berikut ini adalah beberapa contoh analisis keamanan bahan kemasan pangan. Untuk lebih jelasnya, dapat dibaca di buku yang ditulis oleh BPOM berikut. Sekarang, mari kita bahas mengenai SNI. SNI yang pertama kita bahas adalah SNI nomor 3553 tahun 2015 untuk produk air mineral. SNI ini bersifat wajib, maka dari itu semua air mineral wajib memenuhi syarat mutu yang ditetapkan dalam SNI ini dan menuliskan logo SNI pada kemasannya. Pada SNI ini tercantum mengenai ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, komposisi, klasifikasi, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, hygiene, pengemasan, dan syarat penandaan. Definisi air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. Air mineral dibuat dari bahan baku berupa air yang sudah memenuhi syarat. Adapun air mineral dapat diklasifikasikan sebagai air mineral berkarbonasi, dan air mineral beroksigen.
Berikut adalah tabel syarat mutu air mineral, baik dari atribut fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai SNI nomor 4444 tahun 2018 mengenai produk krimer nabati bubuk. Hal-hal yang dimuat dalam SNI ini sama seperti SNI untuk air mineral. Krimer nabati bubuk itu apa sih? Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan foto ketiga produk ini? Krimer nabati bubuk adalah produk pengganti susu atau krim berbentuk bubuk yang dibuat dari emulsi lemak nabati dalam air dengan protein susu dan karbohidrat atau protein nabati digunakan untuk minuman. Komposisi dari krimer nabati bubuk adalah karbohidrat dan lemak nabati sebagai bahan baku utama, bahan pangan lain seperti protein, dan beberapa bahan tambahan pangan lain yang diizinkan seperti penstabil dan anti kempal. Berikut adalah tabel syarat mutu krimer nabati bubuk. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.